Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Barangkali semua sedang melaksanakan ibadah saum, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, kita diberikan bulan yang sangat besar manfaatnya, bulan super bonus, ya. Karena pada bulan ini setiap amal kita akan dibalas oleh Allah dengan jumlah yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Alhamdulillah, pada saat ini Bapak akan membahasnya tentang hikmah bulan Ramadan dengan motivator kita, Pak Rahmat, ya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan baik-baik aja, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi akan kita bahas sekarang itu adalah apa sih hikmah dalam bulan Ramadan ini. Saya yakin hikmahnya itu sangat banyak. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau kita tidak memanfaatkannya, itu rugi besar, ya. Kita harus menunggu 1 tahun lagi, dan belum tentu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkannya atau tidak. Baiklah Pak Rahmat, jadi dipersilakan Pak Rahmat menyampaikan apa hikmah yang akan kita peroleh khususnya untuk umat Islam pada bulan yang penuh berkah ini, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Apa yang akan saya bahas di sini mungkin Pak bukan hikmah bulan Ramadan secara ruhiyah. Jadi kita akan fokus bagaimana hikmah bulan Ramadan bagi pengembangan diri dan meraih sukses, ya, sesuai dengan bidang yang saya geluti selama ini. Ya, tentu saja ini adalah hikmah selanjutnya setelah hikmah secara ruhiyah. Ya, mungkin hikmah secara ruhiyah sudah banyak dibahas, ya, oleh para ulama di berbagai tempat. Mungkin di TV juga sering, di YouTube juga ada banyak artikel juga, bahkan buku yang membahas tentang hikmah Ramadan itu sudah banyak. Nah, itu adalah pembahasan yang secara ruhiyah yang ujungnya adalah la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Namun pada kali ini, ya, sesuai dengan bidang saya yang bergelut di bidang pengembangan diri, nah saya menggali ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya yang diterapkan untuk pengembangan diri dan dalam meraih sukses. Nah, mudah-mudahan ya video ini dibuat di bulan Ramadan, meskipun nanti misalnya pemirsa nonton di luar bulan Ramadan, tetap saja insya Allah hikmah ini bisa kita dapatkan. Nah, saya setidaknya sudah mengumpulkan ada 10 hikmah, ada 10 hikmah yang sangat membantu, ya. Mungkin di episode sebelumnya, ya, Pak Prof juga pernah mengatakan kalau seandainya umat Islam itu melaksanakan ibadah dengan baik, insya Allah umat Islam itu akan sukses. Karena ibadah-ibadah itu melatih diri kita itu menjadi pribadi, menjadi lebih baik. Baik untuk meraih sukses di akhirat maupun sukses di dunia. Nah, pada kali ini yang akan saya bahas mungkin sukses di dunianya, gitu Pak. Oh ya. Ya. Nah, yang pertama yang kita bisa belajar atau bisa mengambil hikmah dari bulan Ramadan adalah kita belajar disiplin diri, Pak. Mengasah disiplin. Ya, seperti kita ketahui kalau di bulan Ramadan itu kita mulai berpuasa saat fajar, ya, adzan subuh sampai terbenam matahari adzan maghrib. Tidak boleh kurang itu. Bahkan kalau kita misalnya buka 5 menit sebelum adzan, ya puasanya tidak sah. Harus sampai adzan. Itu artinya kita melatih disiplin, mengikuti aturan. Ya, aturannya dari subuh sampai maghrib, itu aturannya. Kalau tidak, kita batal. Meskipun tinggal 5 menit lagi. Nah, ini adalah
penekanan terhadap melatih kita untuk disiplin. Dan tentu saja disiplin itu sangat dibutuhkan untuk meraih sukses. Tidak ada sukses, tidak ada prestasi tanpa disiplin. Ya, dengan disiplin kita akan terus melaju menuju tujuan. Kalau diibaratkan ya, disiplin itu seperti kita mengikuti rambu lalu lintas di perjalanan. Kalau kita tidak mengikuti rambu lalu lintas, ya bisa celaka gitu, dan tidak akan sampai ke tujuan. Maka disiplin itu sangat penting, dan kita dididik, diajar oleh Allah bagaimana cara disiplin kita latih selama 30 hari atau 29 hari ini. Jadi Pak Rahmat ya, umat Islam itu banyak sekali ibadah-ibadahnya itu tersangkut dengan kedisiplinan dia. Betul sekali. Jadi harus nama gitu ya, umat Islam itu adalah orang yang paling disiplin, paling amanah dan sebagainya gitu ya. Seharusnya. Ya. Tapi sekarang itu kan banyak orang yang tidak disiplin, kenapa ya? Ya, yang pertama mungkin kita perlu kembali orang-orang itu ya, kita harus terus berdakwah, memahami ajaran Islam itu sendiri lebih dalam, kemudian mempraktekannya. Ya, mungkin masih banyak ya, meskipun di Indonesia itu negara mayoritas Islam, tapi yang benar-benar memahami ajaran agama Islam dan melaksanakannya itu masih sedikit. Nah, jadi bukan ajaran Islamnya yang mengajarkan seperti itu, tapi orang-orangnya lah yang belum memahami. Maka disinilah dituntut ya peran-peran dari para dai, ya termasuk kita semua, karena pada dasarnya dalam Islam itu setiap orang itu adalah dai. Ya, dai tidak harus orang yang bicara di atas mimbar, tidak harus yang berbicara di depan kamera seperti saat ini. Bukan hanya itu, dai itu adalah dari kata dasarnya aja mengajak. Jadi mengajak secara pribadi juga bisa, yang disebut dengan dakwah fardiyah, dakwah secara individu itu pun bisa. Nah, inilah yang perlu digalakkan supaya orang itu kembali ke Islam, memahami benar-benar ajaran Islam, dihayati, bukan hanya mengamalkan ritual saja. Puasa bukan hanya ikut-ikutan karena tetap malu sama tetangga, bukan hanya itu, tapi benar-benar menjalankannya. Contoh sholat juga, kata para ulama, jangan hanya melaksanakan sholat, tapi harus mendirikan sholat. Mungkin nanti lebih dalamnya bisa tanya ke para ulama. Baiklah Pak Rahmat, itu baru nomor 1 ya, tadi kan ada 10 ya, banyak tuh. Kalau yang kedua apa tuh? Nah, yang kedua adalah dengan puasa kita akan dilatih untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian. Ya, dalam puasa ya kita tidak makan dan tidak minum, atau melakukan hal yang lain yang membatalkan puasa. Nah, itu adalah sebuah latihan supaya kita itu tahan terhadap godaan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu ke lawan jenis itu perlu ditahan di bulan puasa. Itu yang membatalkan puasa. Itu adalah sebuah latihan supaya kita itu tahan terhadap hawa nafsu. Dan cukup lama juga, 1 bulan tuh ya. Dan 1 bulan. Dan dari berbagai ahli pengembangan diri, yang saya baca, minimal untuk membentuk sebuah habit itu minimal 21. Ada juga yang mengatakan 30 hari, ada juga yang mengatakan 60 hari. Jadi minimalnya 21. Nah, di Islam mungkin ini pertengahan ya, antara 29 sampai 30 hari itu sebenarnya sudah cukup untuk membentuk sebuah habit baru. Ya. Saya juga pernah menulis artikel bahwa saum itu adalah sebuah pembuktian bahwa kita itu tahan. Kita tidak makan dari sholat ya, dari adzan subuh sampai adzan maghrib, kita tahan kok tidak makan. Padahal makanan mungkin ada di rumah. Apalagi air ya, air di Indonesia masih melimpah. Tapi kita tahan, tidak minum, tidak makan. Nah, itu sebuah latihan ketahanan. Sebenarnya kita tuh bisa. Ada biasanya sehari itu 3 kali gitu ya. Betul ya, sehari 3 kali, bahkan ditambah ngemil. Iya. Oke. Sebenarnya kita bisa. Nah, untuk sukses itu kita butuh ketahanan, dan kita sudah dilatih sebenarnya. Kalau kita tidak tahan ya, tahan terhadap hawa nafsu itu dalam implementasinya itu sangat luas ya. Bukan hanya makan, minum, dan lawan jenis, juga
nafsu kekuasaan, nafsu malas-malasan, nafsu rebahan, sangat banyak sekali. Nafsu itu apa yang diinginkan oleh diri kita, itu adalah hawa nafsu. Nah, kita itu sudah dilatih, yang minimal yang intinya yang 3 tadi itu adalah sebagai latihan inti, kita itu bisa menahan hawa nafsu. Nah, kalau kita bisa menahan hawa nafsu dan diaplikasikan dalam meraih sukses dalam pengembangan diri, ya misalnya saya ingin mendapatkan skill tertentu, keterampilan baru, berlatih. Nah, saat berlatih itu kan ada ketidaknyamanan, Pak. Minimal capek, mengulang-ulang bosan. Nah, menghindari ketidaknyamanan ini adalah hawa nafsu. Kalau kita bisa mengatasi hawa nafsu dalam hal menghindari ketidaknyamanan, artinya kita mau masuk ke zona tidak nyaman, ya insya Allah kita akan lebih baik. Ya, itu kedua-duanya itu terkait dan kepentingan diri sendiri nih. Betul. Ini ada juga hikmahnya untuk kepentingan orang lain tuh. Dengan saum atau berpuasa tersebut ya. Ada, Pak. Kita akan bahas termasuk yang ketiga ini. Oh, yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah dengan puasa di bulan Ramadan, kita akan dilatih menumbuhkan rasa empati dan kepedulian pada orang lain. Ya. Mungkin saya juga pernah mendengar waktu kecil itu ceramah dari almarhum Zainuddin MZ, ya. Bagaimana puasa itu melatih kita tuh sama merasakan lapar. Nah, apalagi jam-jam sekarang kan, jam lagi lapar-laparnya, jam makan siang. Nah, mungkin kita merasakan lapar itu saat puasa saja. Di luar sana banyak orang yang merasakan lapar itu mungkin setiap hari. Ya. Mungkin dalam 3 hari makannya cuma sehari. Nah, dari sinilah kita belajar untuk lebih empati dan peduli ke orang lain. Lalu apa hubungannya nih dengan dalam meraih sukses? Nah, dengan kita memiliki rasa empati yang sudah terlatih, peduli dengan orang lain yang sudah terlatih selama bulan Ramadan, maka kita akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan orang lain. Jadi kita tidak akan mudah terganggu dengan sikap orang lain, ya. Kita akan bisa mampu, ya, bertahan dan terus bergerak apapun kondisinya. Tidak akan mudah lah kita tuh berhenti gara-gara omongan orang lain, karena ejekan orang lain, karena kritikan orang lain, atau orang lain tidak suka. Karena kita punya rasa empati. Oh, orang lain tidak suka itu, mungkin dia itu punya pendapat yang lain. Nah, ini contoh dari munculnya dari rasa empati itu. Ya. Mungkin dia punya masalah, mungkin dia sedang mengalami kesulitan sehingga dia seperti itu. Nah, kemampuan adaptasi itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, dinosaurus dan binatang-binatang purba lainnya itu kan besar-besar, kuat-kuat, tapi akhirnya punah juga saat ini. Jadi yang membuat bertahan itu bukan kekuatan, tapi kemampuan beradaptasi. Katanya dinosaurus itu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi bukan karena hujan meteor yang banyak orang ceritakan, bukan itu yang menyebabkan punah, tapi tidak mampu beradaptasi. Nah, jadi kemampuan beradaptasi itu sangat penting dan kita latih dengan puasa di bulan Ramadan. Iya. Kemudian yang keempat, gimana? Nah, yang keempat ini ada kaitannya ya dengan meningkatnya kualitas ibadah. Nah, dengan bulan Ramadan, insya Allah ya, kualitas ibadah itu akan meningkat. Ya, teman saya pernah melakukan sebuah riset di Google ya, contohnya di Google Trend. Ternyata pencarian kata kunci ya yang dicari oleh orang yang berkaitan dengan ibadah itu meningkat menjelang bulan Ramadan. Misalnya tata cara berpuasa, tata cara sholat, tata cara taraweh, doa niat dan sebagainya, itu banyak yang nyari di Google itu. Ya, itu juga sudah menggambarkan bahwa orang itu akan meningkatkan kualitas ibadahnya, minimal dari segi fikihnya. Ya. Sekarang Bapak lihat saja Pak Rahmat di masjid dah. Betul. Biasanya sholat berjamaah itu paling banyak 3 shop gitu ya. 3 shop, ya. Sekarang mah lebih dari 5 shop tuh. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Ya. Ya, saya biasa sholat berjamaah di pesantren Jati itu. Ya. Kalau bulan biasa mungkin kira-kira setengahnya, Pak, Ya. shopnya itu. Tapi kalau bulan Ramadan itu sampai keluar itu. Oh gitu. Itu sholat subuh itu. Oh gitu ya.
Salat duhur pun lebih ramai gitu. Ya. Jadi luar biasa. Jadi kualitas ibadahnya itu di bulan Ramadan itu rata-rata itu meningkat. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan juga terus Ya. meningkat. Ya. Nah, lalu apa efeknya nih bagi keberhasilan? Ya, itu jelas. Saat ibadah kita naik, ya, di buku Imam Ghazali bahwa cara membersihkan jiwa itu adalah dengan ibadah. Nah, artinya jiwa kita, ruhiyah kita akan lebih bersih, akan lebih kuat. Maka, kalaupun berdoa, itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi dengan meningkatnya kualitas ibadah kita, mudah-mudahan pertolongan Allah pun akan lebih mudah Ya. kita dapatkan. Nah, selanjutnya ya, apakah puasa itu tidak akan mengganggu kesehatan lah? Jangan-jangan dia kekurangan gizi itu. Nah, justru ini ya nomor 5, Iya, masuk ke nomor iya. 5, bahwa puasa itu akan meningkatkan kesehatan. Oh, tambah sehat. Ya. Justru malah tambah sehat puasa itu. Yang tidak boleh itu puasa terus menerus. Itu tentu akan membuat kita kurang gizi. Tapi dengan puasa yang diatur oleh ajaran Islam, itu sudah didesain sedemikian rupa, justru akan membuat kita lebih sehat. Banyak para ahli kesehatan yang sudah membahas, saya sudah membaca di berbagai literatur. Salah satunya adalah puasa itu saatnya kita itu melakukan detoksifikasi, yaitu pengeluaran racun di dalam tubuh dengan cara berpuasa. Nah, sebelumnya kita 11 bulan kita mungkin segala dimakan, segala diminum, si racun itu terakumulasi dalam tubuh kita. Nah, minimal umat Islam itu dia akan berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Bahkan sebagian banyak juga yang rajin Senin Kamis, kemudian puasa di Yaumul Bid ya, yang pertengahan bulan itu luar biasa. Itu adalah membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita, termasuk mengurangi kadar lemak. Iya. Nah, ya justru puasa itu akan meningkatkan kesehatan selama kita mengikuti anjuran dari Rasulullah. Iya. Kalaupun mau sering puasa, ya Rasulullah mengatakan paling sering puasa itu adalah puasa Daud. Itu paling sering, artinya Selang hari ya. ya selang-seling itu tidak, Rasulullah tidak menganjurkan puasa terus. Kata Rasulullah, yang paling takut Allah itu adalah saya. Tapi saya berpuasa dan saya juga berbuka. Ya. Artinya puasa dan berbuka itu ya jangan terus-terusan puasa, tidak terus-terusan puasa. Rasulullah melarang, gitu ya, melarang umatnya berlebihan dalam ibadah, termasuk dalam puasa. Itulah ya, kalau berlebihan itu akan menyebabkan sakit. Tapi kalau sesuai dengan anjuran, justru itu akan membuat sehat. Dan yang berpuasa itu kan organ pencernaan kita istirahat juga gitu. Betul, ya. Tidak Ada kerja terus. istirahatnya. Ya, ada istirahatnya. Nah, saat istirahat itu karena tidak terlalu capek akan muncul yang disebut dengan regenerasi sel. Iya. Ya, jadi yang luka-luka di lambung karena selama ini kerja keras selama 11 bulan, sekarang diistirahatkan. Nah, disinilah saatnya si sel-sel yang ada di lambung itu terregenerasi lagi. Iya. Idealnya orang yang berpuasa itu kalau dia punya penyakit lambung, iritasi di lambung ya, mah itu harusnya sembuh. Kalau ada yang justru saat bulan puasa malah sakit, ya itu ada yang salah. Karena berlebihan barangkali Ya, bukanya mungkin itu ya. saat berbukanya lebih-lebihan atau memang penyakitnya sudah parah jauh-jauh sebelumnya gitu. Ya baiklah, itu yang kelima lah. Yang keenam apa tuh? Nah, yang keenam itu adalah meningkatkan kualitas waktu luang. Nah, dalam bulan puasa itu, bulan Ramadan itu bisa dikatakan ya, mungkin istilah dari Pak Prof, bulan bonus. Ya, dimana pahala-pahala kita itu luar biasa. Katanya tidurnya saja orang yang berpuasa itu bernilai ibadah, apalagi bekerja, apalagi membaca Al-Quran, apalagi sholat, itu pahalanya akan luar biasa. Nah, karena pahalanya yang luar biasa ini, maka orang akan berusaha memanfaatkan setiap detik di bulan Ramadan untuk melakukan ibadah. Itu artinya
mengoptimalkan waktu yang semaksimal mungkin sehingga kita bisa lebih produktif. Ya ini latihan kepada diri kita supaya kita itu benar-benar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jangan membuang-buang waktu lagi. Nah, jelas kemampuan kita lebih produktif itu akan sangat penting untuk meraih sukses dan untuk pengembangan diri. Dan kita dilatih selama bulan Ramadan untuk lebih produktif. Ya. Itu nomor 6. Nomor 6. Sekarang nomor 7. Apa tuh Pak Rahmat? Nomor 7, ya ini terkait dengan empati dan kepedulian adalah untuk meningkatkan rasa syukur. Nah, kita merasakan perihnya lapar di bulan Ramadan. Kita merasakan mulut kita dahaga, haus, pengen minum. Mungkin capek, mungkin lemas, mungkin ngantuk karena kita dipaksa ya dalam tanda kutip bangun untuk makan sahur sehingga ngantuk. Nah, ini akan menumbuhkan rasa syukur saat kita mengingat saudara-saudara kita itu yang mengalami ini itu setiap hari terus menerus. Ada orang yang lapar terus. Ada orang yang dia tuh terpaksa harus bangun malam terus karena harus kerja keras di malam hari. Nah, sementara kita ya kebanyakan orang ini hanya sementara, hanya bulan Ramadan saja. Nah, dari sini muncullah rasa syukur kepada kita. Dan syukur ini sangat penting untuk meraih sukses. Sudah banyak kajiannya bagaimana dasarnya kekuatan syukur untuk meraih sukses. Ya, dalam ajaran agama Islam ya mungkin kita sudah mengenal bahwa barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ya, Quran ya betul, Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Ya. Nah, di sana akan menambah nikmat. Jelas ya dijelaskan nambah nikmat. Yang kedua, saya mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan law of attraction. Ya, berbagai buku sudah saya lahap dari berbagai video dan sebagainya. Nah, ada satu ajaran yang diajarkan oleh para guru-guru itu yang semuanya sepakat yaitu tentang bersyukur. Kalau dalam bahasa Inggris gratitude, bersyukur. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi ilmu law of attraction lagi, cukup bersyukur saja. Maka kalau law of attraction itu benar ada, ya kalau yakin ada, maka otomatis akan bekerja kalau kita pandai bersyukur. Dan yang ketiga, manfaat dari bersyukur itu adalah syukur itu akan menciptakan positive feeling, perasaan yang positif. Karena kalau syukur kan fokusnya ke nikmat, fokusnya ke kesenangan, fokusnya ke kebahagiaan. Nah, dengan fokus kepada kenikmatan, maka perasaan yang muncul kan akan positif. Nah, perasaan positif itu akan melahirkan energi positif juga. Energi positif lah akan menghasilkan hasil yang positif. Nah, sebenarnya masih banyak lagi Pak nih, manfaat dari syukur itu. Setidaknya 3 ini pun udah luar biasa ya berkaitan dengan sukses. Nah, ini sudah 7 ya, 7 hikmah. Masih ada 3 lagi. 3 lagi. Apa aja tuh yang ke-8? Yang ke-8, nah, ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu termasuk disebut juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa? Karena menjadikan kita itu menjadi diri yang lebih tinggi. Ya, saya pernah mendengar ceramah dan mengatakan kalau bulan Ramadan itu kita seperti dalam sebuah kepompong. Yaitu ulat masuk ke kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Jadi bukan lagi peningkatan, tapi sebuah transformasi, perubahan. Ya, perubahan orang yang asalnya kurang bertakwa menjadi lebih bertakwa. Nah, itu sebuah perubahan ya. Jadi seharusnya orang yang benar-benar menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan ini, yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dia itu mengalami transformasi, perubahan ke diri yang lebih baik. Nah, dari perubahan ini menjadi diri yang lebih baik, ya jelas ini sangat berkaitan ya dengan pengembangan diri. Sangat berkaitan juga dengan meraih sukses. Karena semakin tinggi raihan sukses yang kita ingin raih, itu akan menuntut kualitas diri kita itu
harus lebih baik. Ya tidak bisa kita dengan, ya simpelnya, tidak bisa kita membuat rendang daging, rendang padang dengan kemampuan membuat mie instan. Ya bisa, artinya kita harus dengan kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan yang lebih baik. Nah, kita selama bulan Ramadan dididik terus untuk meningkatkan kualitas diri. Pengajian selalu diadakan. Bahkan di sebagian masjid sebelum tarawih itu diadakan kultum. Itu kan terus menerus. Kemudian ba'da subuh ada juga yang melakukan pengajian. Itu sebuah latihan kita terus mendidik diri. Dan juga Bapak kira dengan puasa itu kita didik jujur, Pak, ya? Betul sekali. Sebab kalau tidak jujur kan mudah saja kan? Mudah saja. Ya, di depan orang lain seolah-olah kita Lemas, capek, ya. di rumah udah makan. Padahal bisa saja lah. Bisa. Kita makan di rumah sendiri tanpa terlihat oleh orang lain. Tapi Dan Allah tahu kan? Dan Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu bahwa dan kejujuran itu adalah salah satu kualitas diri yang paling tinggi. Ya. Dan kita dididik benar-benar di bulan Ramadan. Ya. Nah, tinggal 2 lagi. Nomor 9 yaitu mempererat hubungan sosial. Ya. Mungkin tadi udah disinggung, di bulan Ramadan itu orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah bukan hanya sholat tarawih, tapi di sholat lain pun masjid itu lebih ramai. Nah, ini akan mempererat silaturahim di antara umat Islam sendiri. Hubungan sosialnya itu akan terbangun. Atau mungkin terkait dengan adanya perintah untuk bayar zakat dan salah satunya nah, itu. ya. Ya. Jadi setelah sering ketemu di masjid, kemudian menjelang akhir bulan Ramadan membayar zakat. Kemudian pas di tanggal 1 Syawalnya saat Lebaran sholat Id itu berduyun-duyun. Bahkan katanya orang yang tidak suka sholat pun kalau sholat itu datang juga. Ya itu akan menumbuhkan ini mempererat hubungan sosial. Karena ada sebagian orang yang memang sholatnya setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah ini bagus ya, ini sebagai pendidikan bagi kita untuk membangun jaringan atau networking. Ya sebagai latihannya, bukan berarti ke masjid itu untuk membangun jaringan, meskipun boleh-boleh saja. Tapi setidaknya sering ketemu orang, ini akan melatih jiwa networking kita. Nah ini bagian yang perlu Bapak lihat, katanya menjaga kelestarian lingkungan. Gimana nih hubungannya antara saum dan menjaga kelestarian lingkungan? Jika saum itu dilakukan dengan cara yang ideal, seharusnya makan itu kan berkurang, sehingga dampak ke yang lainnya harusnya lebih hemat. Energi lebih hemat, sumber daya makanan juga lebih hemat. Itu idealnya, meskipun pada prakteknya tidak. Terus sebaliknya itu ya. Pada prakteknya karena salah kaprah orangnya, bukan Ramadannya, bukan puasanya. Nah, kita bahas idealnya saja, bahwa kalau puasa itu ya, dijalankan secara benar oleh seluruh umat Islam, ini akan sangat membantu pelestarian lingkungan. Karena sumber daya itu setidaknya dalam waktu 1 bulan ini akan dihemat. Ya. Meskipun ya kenyataannya banyak orang yang belum menerapkan benar-benar ajaran. Bukan sebaliknya gitu ya. Bukan sebaliknya, malah pengeluaran lebih ini. Saya juga pasti ya, ini pasti akan banyak pertanyaan berkaitan nomor 10. Tapi kita akan bicara bahwa idealnya seperti apa. Kita tidak bisa melihat ajaran Islam itu dari orang-orang yang melakukannya. Ya sebagai contoh gini Pak, ini sebuah anekdot, tapi ini ada pelajarannya. Seorang santri nanya ke kiainya, Pak Kiai, bagaimana cara sujud yang benar? Ini di pengajian pada Isya, Kata kiai, kalau sujud yang benar itu bagi laki-laki, tangan itu harus nempel ke lantai, tapi sikutnya enggak, dan terbuka, itu bagi laki-laki. Dan jari kaki itu harus nempel ke alas lantai gitu ya, dilipat gitu, sehingga 7 anggota sujud itu kena. Itu kata kiai. Itu kan ajaran idealnya. Kebetulan pulang dari pengajian,
si Pak Kiai itu jatuh. Nah, pas sholat subuh si kakinya nggak bisa dilipat, akhirnya tidak menempel ke rantai. Akhirnya si murid-muridnya ikut niru gurunya gitu. Akhirnya dia protes gitu. Pak Kiai, katanya di pengajian kaki itu harus nempel, tapi tadi saya lihat Pak Kiai sholat nggak nempel. Itu karena saya jatuh tadi malam sehingga kaki saya tidak nempel. Jangan diikuti perilaku saya, karena perilaku saya itu belum tentu benar. Ikutilah apa yang dikatakan, ikutilah ajaran, ikutilah apa yang diajarkan oleh agama ini, bukan apa yang dilakukan oleh saya, karena apa yang dilakukan oleh saya itu bisa salah. Nah begitu juga ini berkaitan dengan puasa. Kalau kita menjalankan ibadah puasa secara ideal, berbuka sederhana seperti yang diajarkan oleh Rasul, cukup 3 butir kurma. Nah kita bulan puasa, kebanyakan orang ya, mungkin bukan kita ya, kebanyakan orang beli gorengan yang banyak untuk buka puasa, dimakan mungkin habis banyak, belum kolaknya, belum sup buah dan sebagainya. Ya itu udah salah kaprah. Jangan salahkan puasanya, itu orang-orangnya yang tidak, yang benar-benar menerapkan ajaran Islam, tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ya begitu Pak, kira-kira 10 hikmah. Ya ini 10 hikmah itu hanya sebagian Pak. Sebenarnya kalau dibahas semua itu akan sangat banyak dan waktunya akan sangat luas sekali. Maka Ya, sebagai rangkum, saya sebagai kesimpulannya Pak Rahmat ya, hikmah dari bulan Ramadan itu apa tuh? Ya, oke. Mungkin hikmah dari bulan Ramadan itu secara kontinu dalam 30 hari kita itu mendapatkan sebuah didikan. Ya, mulai dari didikan disiplin, didikan menahan hawa nafsu, memanfaatkan waktu, bersosial, lebih empati dan sebagainya, itu dididik terus selama 30 hari atau 29 hari ya. Itu akan menjadikan kita itu terbentuklah sebuah kepribadian baru yang lebih baik. Dan inilah kalau kepribadian kita lebih baik, insya Allah kita akan lebih sukses, dan dari segi kualitas diri pun akan lebih baik. Baiklah para pemirsa sekalian, itulah podcast kita pada hari ini tentang masalah bulan Ramadan yang sedang kita alami ya. Hikmahnya itu sangat banyak ya. Tapi tadi yang disampaikan itu baru 10 hal ya. Barangkali yang lainnya itu masih banyak ya. Mudah-mudahan dengan mengetahui itu maka kita bisa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan rahmat tersebut dengan sebaik-baiknya oleh kita sekalian. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.